Inilah Gorissa dan TV, membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran. Selamat malam kepada pemirsa Gorissa dan TV di seluruh Indonesia. Gorissa dan TV membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif. Pemirsa Gorissa dan TV yang kami cintai, pada malam hari ini saya membawakan materi terkait dengan ucapan Jokowi, ojo ke susu. Nah, ucapan Jokowi ojo ke susu ini saya memberi topik dengan ojo ke susu, artinya kita mencari celah. Nah, saudara pemirsa Gorissa dan TV yang kami cintai, tentu saja ojo ke susu itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu artinya jangan terburu-buru ya. Dan selama ini tentu saja sudah banyak interpretasi dan analisis ya terkait dengan ucapan Jokowi ini. Dan bagi saya belum ada satupun yang menganalisis ya ucapan Jokowi ini dari kondisi-kondisi objektif yang terjadi ya. Nah, yang pertama, ucapan ojo ke susu yang dilontarkan oleh Presiden Jokowi, khususnya yang disampaikan oleh Jokowi dalam Rakernas Projo. Projo itu adalah kelompok relawan pro Jokowi yang diselenggarakan di Kabupaten Magelang pada 21 Mei 2022, merupakan pernyataan kedua yang disampaikan Jokowi di hadapan relawannya ya. Kita tahu bahwa Jokowi itu mempunyai banyak sekali kelompok relawan ya. Ada yang namanya Projo, ada yang namanya Zaman, kemudian juga ada yang namanya Seknas Jokowi ya. Nah, lontaran pertama disampaikan Jokowi pada Rapimnas Sekretaris Nasional Seknas Jokowi. Ini juga adalah sebuah kelompok relawannya Jokowi yang diselenggarakan pada 12 Juni tahun 2021. Sebagaimana dikutip Kompas pada 21 Mei 2022, Jokowi meminta kepada para relawannya untuk bersabar dan pada saatnya nanti Jokowi akan memberitahukan kemana arah dukungan yang akan diberikan oleh para relawannya. Ucapan ojo ke susu yang dilontarkan oleh Jokowi tersebut, nah bagi saya bisa diinterpretasikan dengan berbagai cara. Cara pertama adalah dengan mengidentifikasi kondisi yang melatari pernyataan ojo ke susu yang disampaikan oleh Jokowi. Menurut saya, ada beberapa kondisi fundamental yang tidak bisa diabaikan bahwa untuk pencalonan presiden dalam pemilu presiden merupakan kewenangan partai. Ini tidak bisa diabaikan dan ini faktor yang paling fundamental. Kewenangan ini diatur dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, khususnya di dalam pasal 221 yang mengatakan bahwa calon presiden dan wakil presiden diusulkan dalam satu pasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Dan pasal 221 ini diperjelas atau diperkuat dalam pasal 222 yang mengatakan bahwa pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR
atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Berdasarkan hasil pemilu 2019, kita melihat bahwa tidak ada satupun partai politik yang memiliki kewenangan mutlak untuk mengusulkan calon sendiri tanpa berkoalisi dengan partai lain dalam pemilu 2024. Nah, grafik berikut menyajikan jumlah kursi partai di DPR RI hasil pemilu 2019 dan persentase perolehan suara masing-masing partai ya. Nah, berdasarkan grafik kita melihat bahwa pada pemilu 2019 PDIP itu memperoleh 19,3% ya. Jadi tidak mencapai 20% suara seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pemilu. Kemudian yang kedua Golkar hanya memiliki 12,3% suara ya, dengan jumlah kursi 85. Kalau PDIP tadi 19,3% itu jumlah kursi mereka di DPR itu 128 ya. Nah kemudian Gerindra itu hanya 12,57% dengan jumlah kursi di DPR itu 78. Nah, kemudian yang berikutnya Nasdem, jumlah persentase jumlah suaranya adalah 9,05, sedangkan jumlah kursinya adalah 59. Kemudian disusul PKB 9,69 persentasenya dan kursinya ada 58. Demokrat persentase suaranya 7,77, kursinya adalah 54. Kemudian PKS 8,21 persentasenya, kursinya 50. PAN 6,84, sedangkan persentasenya, sedangkan jumlah kursinya ada 44 dan P3 persentasenya 4,52 dan jumlah kursinya ada 19 ya. Jadi berdasarkan pemilu 2019 hanya ada 9 partai politik ini yang lolos ya parliamentary threshold ya, persyaratan untuk memiliki kursi di parlemen sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Nah, berdasarkan grafik presentasi perolehan suara sebagaimana sudah disampaikan, masing-masing partai tersebut dapat dikatakan bahwa suatu kemutlakan bagi partai politik untuk melakukan koalisi menghadapi pemilu 2024. Dan jika diamati kondisi dan dinamika yang terjadi saat ini, maka dapat dipetakan bahwa partai-partai ini akan membentuk paling banyak 3 koalisi dalam menghadapi pemilu 2024 sebagaimana digambarkan berikut ya. Nah, koalisi yang pertama itu akan terdiri dari Golkar, PAN, dan P3 ya. Akumulasi persentase suara yang diperoleh oleh 3 partai ini dalam pemilu 2019 adalah 23,67%. Nah, kemudian yang berikutnya, koalisi yang kedua adalah Nasdem, Demokrat, dan PKS ya. Akumulasi suara yang mereka peroleh dalam pemilu 2019 adalah 24,96%. Sedangkan koalisi yang ketiga adalah PDIP dan Gerindra dengan 31,61% ya. Nah, koalisi Golkar, P3 dan PAN sudah mendeklarasikan diri pada tanggal 12 Mei 2022 dengan nama Koalisi Indonesia Bersatu. Nah, konon koalisi ini sudah menerima kedatangan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang kemungkinan akan diusung berpasangan dengan Airlangga Hartarto. Nah, koalisi ini tentu saja juga mempertimbangkan elektabilitas calon presiden
yang berimplikasi pada suara partai. Karena itu, ada kemungkinan bahwa koalisi ini sedang memasang kuda-kuda menunggu peluang yang tepat untuk melakukan bargaining dengan calon presiden yang berpeluang menang dalam pemilu 2024. Karena jika tidak, maka mereka tentu saja akan mengalami penurunan suara dalam pemilu 2024. Koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS kemungkinan akan mencalonkan Anies berpasangan dengan AHY. Tetapi juga masih terbuka terhadap figur lain yang memiliki elektabilitas yang tinggi dalam pemilu 2024. Mengingat dukungan terhadap calon presiden berpengaruh besar terhadap peningkatan perolehan suara partai dalam pemilu 2024 ya. Jadi kalau salah memilih figur, driving atau pengaruhnya kepada partai itu akan menjadi sangat kecil. Sebagaimana terjadi dalam pemilu 2019, figur itu juga menentukan tingkat elektabilitas atau pilihan terhadap partai politik. Nah, koalisi PDIP dan Gerindra kemungkinan akan mengusung Prabowo Subianto berpasangan dengan Puan Maharani, Putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Nah, jika ini terjadi, maka ucapan Jokowi terkait dengan ojok ke susu menunjukkan juga hal lain bahwa Jokowi ingin mengatakan kepada relawannya bahwa saya tidak memiliki kewenangan untuk mencalonkan atau meloloskan figur semisal Ganjar Pranowo yang bisa dipaksakan untuk diusung oleh partai tertentu atau oleh PDIP dalam pemilu 2024. Hal ini juga terkait dengan komentar Ibu Megawati sebelumnya bahwa Jokowi hanyalah petugas partai dan tanpa PDIP Jokowi tidak mungkin menjadi presiden. Nah, kondisi objektif yang lain adalah reaksi dari para petinggi PDIP sendiri terkait dengan ucapan ojok ke susu yang disampaikan oleh Jokowi yang kian memanaskan rivalitas di tubuh PDIP. Seperti kita tahu saat ini mengerucut kepada dua nama, yakni Ketua DPR Puan Maharani dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Secara matematis tentu saja Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang memiliki hak prerogatif untuk memutuskan capres yang akan diusung kemungkinan cenderung memilih Puan putrinya. Bahkan kader-kader PDIP seperti Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Pacul Wuryanto sudah terang-terangan menyebut hal itu. Bambang bahkan mengatakan bahwa Puan akan dicalonkan baik untuk posisi calon presiden maupun untuk posisi calon wakil presiden. Bambang Pacul juga mengkritik Ganjar dengan mengatakan bahwa elektabilitasnya didukung tim media sosial. Pernyataan ini untuk menanggapi tingginya elektabilitas Ganjar dalam berbagai survei, sementara Puan tidak pernah masuk ke 5 besar, sebagaimana hasil survei yang terjadi belakangan yang dilakukan oleh berbagai macam lembaga survei ya. Nah, Puan sendiri juga kerap melakukan serangan terhadap Ganjar ya, meskipun tidak secara eksplisit menyebut nama Ganjar. Misalnya Puan pernah mengatakan bahwa ada kepala daerah dari PDIP yang tidak mau menyambut kunjungannya ke daerah ya. Ucapan ojok ke susu yang disampaikan oleh Jokowi juga dapat menunjukkan bahwa ada penolakan yang dilakukan oleh partai terhadap calon yang selama ini digadang-gadang oleh relawan Ganjar Pranowo. Bagaimanapun, ada anggapan yang cukup kuat di kalangan relawan Jokowi bahwa Ganjar Pranowo merupakan penerus dari Jokowi, dan ini diperkuat dengan data dari berbagai lembaga survei. Tetapi sekali lagi, Jokowi nggak punya partai dan tentu saja Jokowi sedang mengatakan kita cari celah yang memungkinkan agar calon yang kita gadang bisa berkontestasi dalam pemilu 2024 ya. Jadi interpretasi saya terkait dengan ucapan Jokowi ojok ke susu itu bisa diartikan bahwa kita cari celah yang memungkinkan
agar calon yang kita gadang bisa berkontestasi dalam pemilu 2024. Kapan itu akan terjadi? Kita lihat dinamika yang akan terjadi beberapa waktu ke depan, dan tentu saja tidak terlalu lama lagi, mengingat jadwal pemilu tinggal 21 bulan lagi. Dan ini tentu saja bukan merupakan waktu yang sangat singkat ya. Dan karena waktunya sangat pendek, mungkin berbagai spekulasi, berbagai mantra dan ucapan sedang dikalkulasikan dengan berbagai macam pertimbangan. Dan pertimbangan yang paling kompleks tentu saja adalah pertimbangan terkait dengan partai pendukung. Nah, demikian saja materi singkat yang saya sampaikan pada malam hari ini terkait dengan ucapan Jokowi ojo ke susu. Salam hangat dari Studio Gorisadan TV. Jika Anda menyukai video yang kami sajikan, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Kalau bisa juga video ini direkomendasikan ke teman-temannya, dibagikan. Terima kasih, salam hangat dari Studio Gorisadan TV.